Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalam kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita, mencurahkan kasih sayangnya dan kenikmatannya kepada kita semuanya. Tidak ada yang pantas untuk kita haturkan kecuali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Dan di antara nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang patut kita syukuri bersama adalah kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala tidak karuniakan kepada setiap orang. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang khusus di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah nikmat yang wajib untuk kita syukuri bersama. Kita jaga ya nikmat tersebut, ya. Kemudian ya kita selalu memupuknya, kita selalu ya menjaganya agar nikmat tersebut tidak hilang dari diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendalami ya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa yakum jami'a. Masih dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah ya dalam ilmu bahasa Arab. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6 dari silsilah ya kaidah dalam ilmu bahasa Arab. Pada beberapa pertemuan yang kemarin kita sudah menyelesaikan satu pembahasan tentang pembagian kata dalam bahasa Arab, yaitu masalah isim. Kita sudah membahasnya isim dari 5 permasalahan, dari 5 tinjauan. Ya, yang dengan itu diharapkan bahwa kita akan lebih mengenali, ya lebih memahami tentang ya isim itu sendiri dari berbagai tinjauan. Dan pada pertemuan ini insyaallah ta'ala dan beberapa pertemuan ke depan kita akan mengkhususkan pembahasan tentang pembagian kata yang kedua, yaitu fi'il. Jadi kita akan khusus mempelajari tentang fi'il saja, ya. Karena pembahasan isim kemarin sudah kita cukupkan dalam 5 pembahasan yang telah berlalu. Dalam pembahasan fi'il juga sama. Kita akan menerangkan, kita akan membahas ya fi'il dalam 5 tinjauan, ya, dalam 5
susunan atau dalam 5 pembahasan yang sangat mendasar, yang sangat penting dalam pembahasan fi'il. Kita mulai pada pertemuan yang ke-6 ini. Ada 2 materi penting dalam pembahasan masalah fi'il. Yang pertama adalah kita akan membahas fi'il apabila ditinjau dari huruf penyusunnya. Huruf-huruf yang menyusun, yang menjadi susunan dari fi'il tersebut. Kita akan bahas tentang fi'il apabila ditinjau dari huruf susunannya. Yang kedua juga dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang fi'il apabila dilihat dan ditinjau dari waktu terjadinya perbuatan atau suatu fi'il, maka akan dibedakan kepada beberapa hal yang nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan yang ke-6 ini. Target yang akan kita dapatkan insyaallah dalam materi ini, pertama kita akan mengetahui tentang perbedaan dari fi'il mu'tal dan fi'il sahih. Kita akan bedakan bahwa fi'il itu ada 2 macam, yaitu fi'il mu'tal dan fi'il sahih. Yang kedua, kita akan mengetahui tentang apa saja perincian dari fi'il mu'tal dan juga apa saja contoh-contohnya. Kemudian kita juga akan bisa membedakan tentang perbedaan dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama adalah fi'il apabila ditinjau dari huruf penyusunnya. Apabila kita sedikit mengingat tentang pembahasan isim yang dulu sudah kita bahas, maka di sana ada satu pembahasan isim yang pertama, yaitu isim apabila ditinjau dari huruf terakhirnya. Dahulu sudah kita bahas bahwa isim juga ada pembahasan yang mirip-mirip dengan pembahasan kita sekarang. Waktu itu kita bahas bahwa isim ada pembahasan isim ditinjau dari susunan huruf terakhirnya. Maka di sana kita mengenal ada istilah isim maksur. Kita mengenal ada istilah isim mangkus, ada istilah isim mamdud dan isim sahih. Itu adalah isim apabila ditinjau dari huruf penyusun atau huruf terakhir dari isim tersebut. Maka dalam pembahasan fi'il juga sama, yaitu fi'il apabila ditinjau dari huruf yang menyusun terbentuknya fi'il tersebut. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan fi'il ditinjau dari huruf penyusunnya, ada satu muqaddimah, kaidah umum dalam suatu fi'il. Disebutkan di sini, pertama, kebanyakannya adalah suatu fi'il itu tersusun dari 3 huruf. Ini adalah kaidah umum dalam masalah fi'il, bahwa fi'il itu kalau kita melihat contoh-contohnya, maka hampir seluruhnya 90% dari contoh-contoh fi'il itu kata dasarnya, kata dasar dari fi'il tersebut itu tersusun dari 3 huruf. Minimal 3 huruf kata dasarnya. Kemudian 3 huruf ini merupakan penyusun dari suatu fi'il, lalu oleh para ulama bahasa kemudian dibuatlah suatu patokan, suatu standar, yang kemudian standar ini disebut dengan istilah wazan. Wazan adalah kalimat dalam bahasa Arab yang artinya adalah timbangan. Artinya adalah acuan. Dari 3 huruf ini kemudian dibuatlah sebuah acuan dan timbangan dengan lafadz fa'ala. Jadi fa, ain dan lam ini adalah wazan dan acuan yang mu'tabar, yang dianggap oleh para ulama ilmu bahasa Arab ini,
terutama adalah ilmu yang berbicara tentang masalah ilmu saraf, karena fiil ya itu sangat dekat kaitannya dengan pembahasan ilmu saraf. Maka menurut para ulama ya, para ulama ilmu saraf, maka wazan ya atau acuan yang digunakan, yang disepakati oleh mereka adalah menggunakan acuan fa'ala ya. Jadi fa'ala, fa, ain dan lam ya, fa, ain dan lam. Sehingga setiap fiil ya, setiap fiil yang tersusun dari 3 huruf tadi, maka akan kita timbangkan ya, akan kita standarkan dengan acuan dan timbangan fa'ala ya. Akan kita pisah-pisahkan ya, dapat kita perincikan ya, dari 3 huruf itu mana fa fiilnya, mana ain fiilnya, dan mana lam fiilnya. Fa fiil adalah setiap huruf fiil yang berada di awal ya, huruf fiil yang berada di awal itu kita sebut dengan istilah fa fiil. Ain fiil adalah setiap huruf yang berada di tengah ya, urutan yang kedua, itu kita sebut dengan istilah ain fiil. Kemudian lam fiil adalah setiap huruf yang posisinya di akhir ya, pada urutan yang ketiga, itu disebut dengan lam fiil ya. Jadi sekali lagi, ini adalah acuan yang akan kita jadikan untuk standar sebuah fiil. Setiap fiil pasti acuannya adalah mengikuti timbangan fa'ala. Nanti akan kita bisa bedakan mana fa fiil dari fiil tersebut, mana ain fiilnya, mana lam fiilnya. Fa fiil berarti yang huruf pertama, ain fiil berarti huruf kedua, lam fiil berarti huruf ketiga ya, dan seterusnya. Nah, dengan acuan ini kita akan bisa menimbang semua contoh-contoh ya dari lafaz fiil yang tersusun dari 3 huruf tersebut. Nah, akan kita contohkan ya, contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, ada contoh fiil daraba. Fiil daraba ya, tersusun dari 3 huruf, dad, kemudian ra, kemudian ba. Fiil ini ya, kalau kita lihat dari susunan huruf dan harakatnya, maka fiil daraba itu bisa diwazankan dengan wazan fa'ala ya, mau dengan wazan fa'ala, dengan memfathah semua huruf ya, memfathah semua huruf. Daraba itu sama dengan fa'ala ya. Maka fiil daraba yang tersusun dari 3 huruf tadi akan kita pisahkan bahwa fa fiilnya adalah huruf dad ya, fa fiil adalah huruf dad. Kemudian ain fiilnya adalah huruf ra ya, ain fiilnya adalah huruf ra, dan lam fiilnya adalah huruf ba ya. Jadi sekali lagi, seperti fiil daraba, kita pisahkan mana fa fiil, mana ain fiil, dan mana lam fiilnya. Fa fiil berarti huruf pertama, ain fiil berarti huruf yang kedua, dan lam fiil adalah huruf yang ketiga. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah fiil hamida ya, fiil hamida. Fiil ini juga sama, tersusun dari 3 huruf, dan wazan yang fiil itu mengikuti wazan dari wazan fiil, timbangan fa'ila ya, timbangannya adalah, wazannya adalah fa'ila ya, karena fiil tersebut huruf pertamanya di fathah, huruf keduanya di kasrah ya, dan huruf ketiganya di fathah hamida, maka wazannya pun, timbangannya adalah sama, fa'ila. Nah, maka fiil hamida ya, fa fiilnya berarti adalah ha, kemudian ain fiilnya berarti mim, dan lam fiil adalah huruf dal
Ya. Kita ulang, fa fiilnya adalah ha yang huruf pertama, kemudian ain fiilnya berarti huruf kedua yaitu mim, dan lam fiil yaitu huruf ketiga berarti dal. Nah, kemudian yang ketiga, contoh fiil yang ketiga adalah fiil hasuna. Fiil hasuna, ya. Fiil hasuna adalah tersusun dari 3 huruf dan mengikuti wazan fa'ula. Mengikuti wazan fa'ula dengan mendhammah ain. Dengan mendhammah ain, ya. Maka fiil hasuna, fa fiilnya adalah ha karena dia adalah huruf yang pertama. Kemudian ain fiilnya adalah sin, ya, huruf sin, dan lam fiilnya adalah huruf nun, ya. Lam fiilnya adalah huruf nun, dan demikian seterusnya. Para ikhwan, ini adalah kaidah dalam menyebutkan standar dari suatu fiil. Kita ulang bahwa kaidah umum dalam fiil adalah, pertama, fiil itu, ya, kebanyakannya tersusun dari 3 huruf. Kata dasar fiil itu pasti 90% atau bahkan hampir 99%. Kata dasarnya adalah tersusun dari 3 huruf. 3 huruf ini kemudian oleh para ulama dibuatlah wazan. Wazan adalah standar atau acuan yang akan menimbang setiap fiil. Wazan dari setiap fiil yang tersusun dari 3 huruf itu kemungkinannya 3. Ya, kemungkinannya 3 seperti yang kita contohkan tadi. Pertama adalah wazan fa'ala dengan memfathah ain. Ya, memfathah ain. Fa'ala seperti fiil daraba. Ya. Kemudian wazan yang kedua adalah fa'ila dengan mengkasrah ain. Ya, dengan mengkasrah ain. Ain fiil. Seperti dalam contoh fiil hamida. Ya, hamida, mimnya dikasrah. Ya, itu adalah wazan yang kedua. Dan wazan yang ketiga adalah mengikuti wazan fa'ula dengan mendhammah ain. Ya, dengan mendhammah ain. Hasuna. Ya, hasuna. Ini adalah wazan yang mu'tabar. Wazan yang dianggap. Oleh karenanya, kalau ada fiil, ya, fiil tersusun dari 3 huruf tidak akan keluar dari 3 bacaan ini. Tidak akan keluar dari 3 wazan ini. Ya, tidak akan pernah dibaca selain dari 3 bacaan ini. Pertama adalah fa'ala kalau memang dia mengikuti acuan yang pertama. Yang kedua bisa jadi bacaannya adalah fa'ilah kalau memang dia masuk dalam, ya, wazan yang kedua, dan kemungkinan yang ketiga adalah mengikuti wazan fa'ula. Nah, masing-masing dari wazan itu memiliki contoh-contohnya. Wazan fa'ala memiliki contoh-contoh tersendiri. Wazan fa'ila memiliki contoh-contoh fiilnya. Wazan fa'ula juga memiliki contoh-contoh fiil yang masuk dalam wazan tersebut, yang itu telah baku dalam ilmu bahasa Arab, ya, dijelaskan secara tafsir, secara terperinci dalam kitab-kitab sharaf yang insya Allah nanti mudah-mudahan kita juga akan jadi mempelajari tentang ilmu sharaf tersebut. Baik, kita kembali kepada masalah bahwa yang penting adalah setelah kita mengetahui wazan, bahwa fiil apabila jadi fiil itu tersusun dari 3 huruf tidak keluar dari 3 wazan tadi. Bisa jadi fa'ala, bisa jadi fa'ula, jadi bisa jadi fa'ila. Ya. Dari 3 wazan itu kita pisahkan fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya. Fa fiil berarti huruf pertama, ain fiil berarti huruf kedua, lam fiil itu berarti huruf yang ketiga. Nah, ini adalah muqaddimah dan ini adalah kaidah umum dalam sebuah fiil. Ya. Dari sini kita mengambil sebuah kesimpulan, berarti fiil itu tidak akan pernah mengenal tanwin.
Fi'il itu tidak akan pernah mengenal tanwin. Kenapa? Karena tanwin itu hanya kekhususan bagi isim. Ya. Kemarin kita bicarakan tentang kaidah umum dalam isim. Isim itu kaidah umumnya adalah kalau tidak ada alnya harus ditanwin. Ya, kalau ada alnya baru tidak boleh ditanwin. Ini kaidah khusus untuk isim. Kalau fi'il tidak ada tanwin. Ya, fi'il itu tadi fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, tidak ada tanwin. Ya, tidak ada tanwin. Nah, selanjutnya adalah kita masuk dalam satu pembahasan fi'il yang tadi kita sudah sebutkan di awal, yaitu kita akan membahas fi'il apabila ditinjau dari huruf-huruf penyusunnya. Kita lihat fi'il apabila dilihat dari apa huruf fa fi'ilnya, apa huruf ain fi'ilnya, dan apa huruf lam fi'ilnya. Ya. Disebutkan di sini bahwa maka fi'il apabila ditinjau dari huruf penyusunnya akan terbagi menjadi dua kelompok. Ya, akan terbagi menjadi dua kelompok. Ini fi'il apabila dilihat dari huruf penyusunnya. Kita melihat huruf-huruf, apa huruf fa fi'ilnya, apa huruf ain fi'ilnya, apa huruf lam fi'ilnya, maka bisa dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah fi'il mu'tal. Ya, fi'il yang disebut dengan istilah fi'il mu'tal. Dan yang kedua adalah fi'il sahih. Ya, fi'il sahih. Ini pembagian fi'il. Ya, pembagian fi'il kalau ditinjau dari huruf penyusunnya hanya terbagi menjadi dua. Ya, kalau kita bahas dulu dalam pembahasan isim ada empat. Ya, ada empat istilah. Tapi kalau fi'il cuma ada dua. Yang pertama adalah fi'il sahih, yang kedua adalah fi'il mu'tal. Lah, kita harus bisa membedakan ketika kita membaca sebuah fi'il. Ya, entah fi'il itu mengikuti wazan fa'ala atau mengikuti wazan fa'ila atau mengikuti wazan fa'ula. Ya, tiga wazan tadi itu harus dibedakan. Apakah fi'il itu masuk golongan fi'il sahih atau dia masuk ke dalam golongan fi'il mu'tal, karena nanti konsekuensi hukumnya berbeda. Ya, sekali lagi kenapa harus dibedakan? Karena konsekuensi hukumnya beda. Fi'il sahih perlakuannya berbeda dengan fi'il mu'tal. Ya, tetapi itu akan kita bahas nanti pada waktunya. Nah, sekarang kita bedakan dulu apa bedanya fi'il sahih dan apa perbedaan dari fi'il mu'tal. Yang pertama adalah fi'il sahih, al-fi'lu as-sahih. Fi'il sahih ialah fi'il yang pada huruf aslinya tidak terdapat huruf illah. Kita ulang, ini istilah baru. Fi'il sahih adalah fi'il yang pada huruf aslinya. Ya, huruf asli itu adalah huruf penyusun asli dari fi'il tersebut. Itulah huruf fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il yang tadi kita sebutkan. Ya, huruf yang merupakan susunan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, itulah huruf asli. Tidak terdapat huruf illah. Tidak terdapat huruf yang disebut dengan huruf illatun. Apa itu huruf illah? Huruf illah ada tiga macam huruf. Ada tiga huruf. Huruf-huruf illah ada tiga. Yang pertama adalah al-alif. Alif. Alif disebut sebagai huruf illah. Baik alif yang ditulis dengan tulisan tegak, ya, atau alif yang ditulis dengan tulisan seperti huruf ya yang tidak ada titik. Seperti huruf ya yang tidak ada titiknya. Ya, alif yang tidak tegak. Ya, itu sama. Ya. Yang kedua, huruf illah adalah waw, huruf waw. Dan yang ketiga, huruf illah adalah ya. Ya. Catat, ingat-ingat tiga huruf illat ini. Alif, waw, ya. Ini namanya adalah huruf illah. Ya, huruf illah adalah alif, waw, ya. Lah, fi'il sahih adalah fi'il yang tidak kita jumpai satupun dari tiga huruf ini. Itu namanya sahih. Kalau kita melihat fi'il, ya, fi'il itu baik fa fi'ilnya maupun ain fi'ilnya maupun lam fi'ilnya
tidak ada satupun dari 3 huruf tersebut, itulah yang disebut dengan fi'il sahih. Ya, fi'il sahih. Apa contohnya? Ya, contoh fi'il sahih ya adalah sebagai berikut. Kemudian fi'il sahih ada dibedakan lagi menjadi 2 kelompok lagi. Fi'il sahih dibedakan menjadi 2 kelompok lagi. Pertama adalah yang disebut dengan fi'il mudha'af. Ya, yang pertama disebut dengan fi'il mudha'af. Apa itu fi'il sahih dan mudha'af? Mudha'af artinya adalah fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya dari satu jenis huruf. Berarti ciri-ciri dari fi'il mudha'af itu ain fi'il dan lam fi'il. Ain fi'il berarti adalah huruf yang kedua. Kemudian lam fi'il berarti huruf yang ketiga. Ya, kita ingat tadi dalam mukadimah kita sebutkan setiap fi'il pasti dapat kita standarkan dengan acuan fa'ala. Ya, fa adalah huruf pertama, ain adalah huruf kedua, lam adalah huruf ketiga. Ya, yang huruf ain dan lamnya hurufnya sama, itulah yang disebut dengan fi'il mudha'af. Jadi fi'il mudha'af adalah apabila huruf kedua dan huruf ketiganya atau ain dan lam fi'ilnya itu adalah hurufnya sama, ya, satu jenis huruf. Apa contohnya? Contohnya kita sebutkan di situ ada 3 contoh fi'il mudha'af. Ada 3 contoh fi'il mudha'af. Misalkan yang pertama adalah fi'il madda. Ya, fi'il madda yang artinya memanjangkan. Madda itu tersusun dari 3 huruf. Meskipun sepertinya terlihat cuma ada 2. Tetapi kalau di atas huruf dal itu ada tasydid. Dalam bahasa Arab, tasydid itu menunjukkan ada 2 huruf yang kembar. Ada 2 huruf yang kembar yang penulisannya cuma diringkas jadi 1 huruf. Aslinya 2 huruf. Jadi madda itu aslinya adalah fa fi'ilnya adalah huruf mim, kemudian ain fi'ilnya adalah dal, dan lam fi'ilnya juga huruf dal. Ain dan lam fi'ilnya sama-sama huruf dal. Oleh karenanya fi'il madda disebut dengan fi'il mudha'af. Ya, fi'il mudha'af yaitu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama hurufnya. Nah, contoh fi'il yang kedua adalah fi'il farra. Ya, yang artinya berlari. Ya, farra juga sama. Itu tersusun dari 3 huruf, bukan 2 huruf. Apa saja 3 huruf itu? Fa, kemudian ra, kemudian ra. Berarti fa fi'ilnya adalah fa, ain fi'ilnya adalah ra, dan lam fi'ilnya juga ra. Tidak ada satupun dari huruf illah tadi. Ya, tidak ada satupun dari huruf-huruf illah. Maka berarti farra adalah fi'il sahih. Dan fi'ilnya masuk dalam golongan fi'il mudha'af. Mengapa? Karena ain fi'il dan lam fi'il sama-sama huruf ra. Farra. Kemudian tulisannya digabung menjadi 1 dan diberi tasydid. Jadilah farra. Itu asalnya adalah farara. Ya, farara. Nah, kemudian contoh fi'il yang ketiga adalah adda. Ya, fi'il adda yang artinya menggigit. Ya, adda itu sama tersusun dari 3 huruf fi'il. Ya, fa fi'ilnya adalah ain, kemudian ain dan lam fi'ilnya sama-sama huruf dad. Oleh karenanya adda itu digolongkan ke dalam golongan fi'il mudha'af. Apakah fi'il mudha'af cuma 3? Tidak. Akan kita jumpai banyak sekali contoh-contoh dari fi'il mudha'af. Yang penting kita mengetahui kaidahnya. Kaidah dari fi'il mudha'af adalah setiap fi'il yang apabila ain fi'ilnya
dan lam fiilnya, ya, huruf kedua dan huruf ketiganya adalah tersusun dari satu jenis huruf yang sama, ya, itulah yang disebut dengan fiil mudha'af. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah fiil as-salim, ya, yang disebut dengan fiil as-salim, sahih salim, ya. Apa itu fiil salim? Fiil salim adalah fiil sahih yang bukan mudha'af. Berarti fiil salim adalah fiil sahih yang ain dan lam fiilnya hurufnya tidak sama, ya, dari huruf yang berbeda, ya, berbeda hurufnya. Apa contohnya? Kita lihat di situ contohnya adalah fiil syarufa, ya, fiil syarufa ini mengikuti wazan fa'ula karena ra-nya di dhammah, ya, berarti wazannya adalah fa'ula syarufa. Di sini fa fiilnya adalah shin, kemudian ain fiilnya adalah ra, dan lam fiilnya adalah fa. Tidak ada huruf illah, berarti dia adalah fiil sahih, dan tidak ada huruf yang kembar, berarti dia adalah fiil salim. Nah, yang kedua adalah fiil alima. Fiil alima berarti dia mengikuti wazan fa'ila dengan mengkasrah huruf yang kedua. Fa menjadi alima, fa'ila, ya. Fiil alima, fa fiilnya adalah ain, kemudian ain fiilnya adalah lam, kemudian lam fiilnya adalah mim. Tidak ada huruf illah, ya, tidak ada satupun dari huruf-huruf illah yang tiga. Berarti dia adalah fiil sahih, ya, dan sahihnya adalah sahih salim karena tidak ada huruf yang kembar dalam fiil alima tersebut. Yang contoh yang ketiga adalah fiil kataba, ya, fiil kataba juga sama. Jadi fiil kataba secara wazan mengikuti wazan fa'ala, ya, wazannya adalah fa'ala, semuanya di fathah. Fa fiilnya adalah kaf, ain fiilnya adalah ta, dan lam fiilnya adalah ba, ya. Tidak ada huruf illah dari contoh fiil ini, ya. Sekali lagi huruf illat adalah alif, waw, yaitu huruf illat, ya. Kataba tidak ada huruf illatnya, maka berarti kataba adalah fiil sahih, adalah fiil sahih. Kemudian sahihnya adalah sahih salim. Nah, demikian seterusnya para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita menjumpai sebuah fiil, ya, jadi setiap kita menjumpai sebuah fiil itu tersusun dari 3 huruf, maka kita beri wazan, kita beri timbangan yang sesuai dengan fiil tersebut. Wazan tidak keluar dari 3. Pertama fa'ala, kedua fa'ila, ketiga fa'ula. Kemudian pisahkan mana fa fiil, mana ain fiil, mana lam fiil, ya. Jika fa fiil, ain fiil, lam fiil tidak terdapat huruf illah, atau bukan salah satunya adalah bukan huruf illah, maka berarti fiil itu adalah fiil sahih, ya. Fiil itu adalah fiil sahih, fiil yang tidak ada huruf illahnya, itu adalah fiil sahih. Kemudian apabila fiil sahih itu huruf-hurufnya berbeda semuanya, antara fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya, semua hurufnya berbeda, tidak ada yang sama, berarti dia adalah fiil sahih salim, ya, fiil sahih yang salim. Tetapi apabila ada 2 huruf yang sama, yaitu letaknya di ain dan lam fiilnya, huruf kedua dan huruf ketiganya, maka berarti fiil tersebut disebut dengan fiil sahih mudha'af. Fiil sahih mudha'af. Nah, demikian seterusnya dalam kita melihat, ya, dan menghukumi sebuah fiil. Nah, itu kelompok yang pertama, fiil ditinjau dari huruf penyusunnya, yaitu fiil sahih, yaitu fiil yang tidak terdapat padanya huruf illah. Kita berpindah kepada kelompok yang kedua,
Ya. Adapun yang kedua adalah fiil yang disebut dengan fiil mu'tal. Ya, fiil mu'tal. Apa itu fiil mu'tal? Fiil mu'tal kebalikan dari yang sebelumnya. Ya, fiil mu'tal adalah fiil yang pada huruf aslinya terdapat huruf illah. Terdapat huruf illah. Kalau fiil sahih tidak terdapat huruf illah. Huruf illah tadi, ya, huruf illah tadi diingat-ingat ada 3 huruf. Pertama alif, yang kedua jadi waw, yang ketiga ya. Nah, apa contoh fiil mu'tal? Contoh, misalkan kita lihat di sini, contoh yang pertama fiil rama. Ya, fiil rama yang artinya melempar. Jadi rama artinya melempar. Ini adalah fiil, ya, kata kerja. Kita lihat fiil rama tersusun dari 3 huruf. Pertama adalah ra, yang dia adalah sebagai fiilnya. Kemudian yang kedua mim, yang dia adalah merupakan ain fiil karena yang di huruf yang kedua. Dan yang ketiga adalah alif, yang berada di posisi lam fiil. Kita lihat alif adalah salah satu dari huruf illah. Berarti rama padanya terdapat huruf illah. Sehingga rama kemudian kita golongkan ke dalam golongan fiil mu'tal. Fiil yang terdapat huruf illah. Itu contoh fiil mu'tal yang pertama. Contoh yang kedua adalah fiil wathaba, yang artinya melompat. Ya, melompat. Kata kerja, ini juga fiil. Ya. Fiil ini tersusun dari 3 huruf. Fa fiilnya adalah waw, ain fiilnya adalah tha, lam fiilnya adalah ba. Apakah ada huruf illat? Ada, yaitu waw. Ya. Berarti terdapat huruf illat di fa fiil. Ya, yaitu huruf waw. Maka wathaba kita golongkan ke dalam golongan fiil mu'tal karena terdapat huruf illat. Contoh yang ketiga adalah sama. Ya, sama yang artinya berpuasa. Sama tersusun dari 3 huruf. Fa fiilnya adalah sad. Kemudian ain fiilnya apa? Alif. Dan lam fiilnya adalah mim. Apakah terdapat huruf illat? Iya. Huruf illatnya adalah alif yang berada di tengah, yaitu pada posisi ain fiil. Berarti sama adalah fiil mu'tal. Ya. Jadi sangat mudah sekali membedakan apakah fiil ini sahih, apakah fiil ini mu'tal. Lihat apakah ada huruf illat apa tidak. Jika terdapat satu saja dari huruf-huruf illat yang 3, maka berarti dia adalah mu'tal. Jika tidak ada huruf illat, maka berarti dia adalah sahih. Nah, selanjutnya adalah melihat posisi dari huruf illat. Huruf illat itu bisa jadi dia di awal, bisa jadi dia di tengah, bisa jadi dia di akhir. Huruf illat itu bisa berada di fa fi'il, bisa berada di ain fi'il, bisa berada di lam fi'il. Melihat posisi huruf illatnya, maka kemudian fi'il mu'tal terpecah menjadi 5 macam, 5 kelompok. Ya, fi'il mu'tal terpecah menjadi 5 kelompok. Pertama, kelompok yang pertama adalah fi'il mu'tal yang disebut dengan al-mithal. Fi'il al-mithal. Apa kelompok fi'il al-mithal? Al-mithal ialah fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada fa fi'il. Berarti huruf illatnya posisinya di mana? Di awal kata, di awal fi'il. Ya, pada fa fi'ilnya. Apa contohnya? Contoh yang pertama adalah fi'il wa'ada, yang artinya memberi janji. Wa'ada. Ada satu huruf illat, yaitu waw, di mana letaknya di fa fi'il, di awal, ya. Maka wa'ada disebut dengan fi'il mithal. Yang kedua, fi'il yang kedua adalah wada'a.
Wada'a. Ini juga sama. Ada satu huruf illat, yaitu waw. Sama. Letaknya pun di awal. Dia di awal fi'il, yaitu pada posisi fa fi'il. Ya, maka wada'a disebut dengan fi'il al-mithal. Contoh yang ketiga adalah ya Isa. Fi'il ya Isa, ya, yang artinya berputus asa. Juga sama, ada satu huruf illat. Letaknya di awal. Apa itu? Yaitu huruf ya. Ya, huruf ya adalah salah satu dari huruf illat. Fi'il ini fi'il wa'ada, wada'a, dan ya Isa disebut dengan fi'il mithal. Fi'il mu'tal, mu'tal al-mithal, ya. Fi'il mu'tal yang berhuruf illat, posisinya di awal fi'il. Kemudian yang kedua, masih dalam pembagian fi'il mu'tal, golongan yang kedua adalah yang disebut dengan fi'il al-ajwaf. Apa golongan al-ajwaf ini? Al-ajwaf ialah fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada ain fi'il. Berarti posisi huruf illatnya berada di tengah. Ya, huruf illatnya posisinya berada di tengah-tengah, di ain fi'il. Apa contohnya? Ada beberapa contoh yang masuk dalam golongan al-ajwaf. Pertama, fi'il ada. Fi'il ada yang artinya kembali. Ya, kita lihat di sini fa fi'ilnya adalah ain. Ain bukan huruf illat. Ya, tetapi ain fi'ilnya adalah alif. Inilah huruf illat, berada di tengah, dan lam fi'ilnya adalah dal. Berarti ada huruf illat di tengah, namanya ajwaf. Contoh yang kedua adalah fi'il ba'a. Ba'a artinya menjual. Juga sama, terdapat huruf illat yang letaknya di tengah fi'il, yaitu huruf alif. Ya, maka dia masuk dalam contoh dari fi'il ajwaf. Dan contoh fi'il ajwaf yang ketiga adalah khofa. Khofa juga sama, fa fi'ilnya adalah kha, ain fi'ilnya adalah alif, yang dia adalah huruf illat, dan lam fi'ilnya adalah fa. Ya, maka terdapat huruf illat, ya, berada di tengah. Oleh karenanya fi'il khafa disebut dengan fi'il ajwaf. Jadi kesimpulannya, kalau huruf illatnya di tengah namanya ajwaf. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Adalah masih dalam pembahasan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal yang ketiga adalah yang disebut dengan fi'il nakis. Apa itu fi'il nakis? Fi'il nakis ialah fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada lam fi'il. Lam fi'il posisinya di huruf ketiga. Berarti huruf illatnya pada urutan huruf yang ketiga. Apa contohnya? Contohnya misalkan fi'il radiyah, yang artinya meridhai, ya. Fi'il radiyah, fa fi'ilnya adalah huruf ra. Ain fi'ilnya huruf dad. Kemudian lam fi'ilnya huruf ya. Sedangkan ya adalah huruf illat. Maka berarti radiyah disebut dengan fi'il mu'tal nakis, ya, fi'il mu'tal nakis. Kemudian contoh yang kedua adalah fi'il baka, yang artinya menangis. Baka artinya menangis. Juga sama, ada huruf illat yaitu alif, dan posisinya di akhir kata, ya, pada lam fi'ilnya. Contoh yang ketiga adalah fi'il da'a, yang artinya adalah menyeru atau berdakwah, ya. Da'a juga terdapat huruf illat yang letaknya di posisi ketiga atau akhir kata, ya, pada lam fi'il. Oleh karenanya da'a disebut dengan fi'il nakis, ya. Jadi kalau posisinya di awal, huruf illatnya di awal disebut dengan fi'il mithal. Kalau posisinya di tengah disebut dengan fi'il ajwaf. Dan kalau posisinya di akhir itu disebut dengan fi'il nakis. Baik. Kemudian masih ada dua lagi dari pembagian fi'il mu'tal, karena fi'il mu'tal terbagi menjadi 5. Kita lihat apa yang keempat dan yang kelima. Yang keempat adalah fi'il mu'tal yang disebut dengan istilah lafif mafruq. Ya, ini istilah dari fi'il mu'tal.
namanya adalah fi'il lafif mafruq. Apa itu lafif mafruq? Ialah fi'il yang berhuruf illat pada fa dan lam fi'ilnya. Berarti ada dua huruf illat. Ada dua huruf illat pada fi'il ini. Di mana letaknya? Letaknya adalah di awal pada fa fi'il dan di akhir pada lam fi'ilnya. Contoh, fi'il waliya. Waliya yang artinya mengurusi. Ada dua huruf illat. Pertama adalah waw, yang letaknya di awal. Yang kedua huruf ya, letaknya di akhir. Ya. Di awal dan di akhir itulah lafif mafruq. Contoh yang kedua, fi'il wafa. Ya, wafa yang artinya membayar. Ya, atau menunaikan. Boleh membayar, boleh menunaikan. Wafa juga sama, ada dua huruf illat. Posisinya di awal yaitu waw dan di akhir yaitu alif. Dan contoh fi'il yang ketiga adalah waqa. Ya, adalah waqa, letak huruf illatnya di awal yaitu waw dan di akhir ya yaitu alif. Nah, lafif mafruq adalah posisi huruf illat di awal dan di akhir. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah lafif makrun. Lafif makrun. Apa itu lafif makrun? Ialah fi'il mu'tal yang berhuruf illat pada ain dan lam, berarti di tengah dan di akhir kata. Apa contohnya? Contohnya adalah fi'il nawa. Lihat, fi'il nawa, fa fi'ilnya adalah nun. Ya, ain fi'ilnya waw dan lam fi'ilnya alif. Berarti ada dua huruf illat, waw dan alif, di tengah dan di akhir. Ya, maka nawa disebut dengan lafif makrun. Kemudian yang kedua adalah fi'il qawiyya. Ya, fi'il qawiyya juga sama, ada dua huruf illat. Yang pertama adalah waw berada di tengah dan ya berada di akhir. Dan yang ketiga adalah fi'il rawa, yaitu ada dua huruf illat juga yang artinya meriwayatkan, juga sama, huruf illatnya berada di posisi yang kedua yaitu waw dan posisi yang ketiga yaitu alif. Inilah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, dapat kita simpulkan fi'il itu apabila ditinjau dari susunan huruf-hurufnya akan terpecah menjadi dua golongan besar. Pertama adalah fi'il sahih, kedua fi'il mu'tal. Ya, fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Apa bedanya? Fi'il sahih kalau tidak dijumpai huruf illat. Fi'il mu'tal kalau dijumpai huruf illat. Apa huruf illat? 3. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Itulah huruf illat. Ya. Baik. Yang tidak ada huruf alif, waw, ya berarti sahih. Yang ada salah satu dari alif, waw, ya berarti mu'tal. Ya. Kemudian melihat di mana posisi huruf illatnya, ya, di mana posisi huruf illatnya, fi'il mu'tal terpecah lagi menjadi 5 kelompok. Ya, kalau posisi illatnya di awal, itu namanya fi'il mithal. Kalau posisinya huruf illat di tengah, itu namanya fi'il ajwaf. Kalau posisi illatnya di akhir, namanya nakis. Kalau posisinya di awal dan di akhir, namanya lafif mafruq. Dan kalau posisinya di tengah dan di akhir, itu namanya lafif makrun. Sangat terperinci sekali, ya. Sangat terperinci sekali. Inilah bahasa Arab. Jadi sangat diperinci oleh para ulama tentang huruf-hurufnya, ya. Dari huruf-hurufnya saja sudah sangat diperinci. Ya, apakah ada huruf illatnya, apakah tidak? Kalau ada huruf illatnya posisinya di mana? Kalau di awal ada namanya sendiri, di tengah ada namanya, di akhir. Ya, makanya bahasa Arab adalah bahasa yang sangat ya tafsil, yang sangat terperinci sekali, yang kita butuh untuk mendalaminya, mempelajarinya. Insya Allah kalau kita betul-betul ya memahaminya, kita akan memahami permasalahan ini. Ya, permasalahan ini adalah sangat gamblang, sangat jelas, yang bisa difahami oleh semuanya. Nah,
Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, selesai satu masalah dalam pembahasan fi'il, yaitu fi'il apabila ditinjau dari susunan huruf-hurufnya, ya. Nah, ada satu masalah yang kedua yang ini insyaallah pembahasannya ringan, ya. Dalam masalah pembahasan fi'il yang akan kita bahas juga, yaitu fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Pembahasan ini adalah pembahasan yang khusus ada pada fi'il, tidak terdapat pada isim. Tidak ada dulu kita bahas dalam pembahasan isim ditinjau dari waktunya, tidak ada. Mengapa? Karena fi'il itu kata kerja. Isim itu kata benda. Kata kerja itu pasti berkenaan dan pasti berkaitan dengan waktu. Kalau kata benda tidak berkaitan dengan waktu. Ya. Kalau kata kerja berkaitan dengan waktu, contoh memukul, ya, itu beda artinya antara telah memukul, berarti waktunya telah terjadi, dengan akan memukul, berarti waktunya, ya, belum terjadi, ya. Dengan kalimat sedang memukul, berarti waktunya sedang berlangsung. Beda artinya, ya. Beda artinya antara telah makan, ya, dengan sedang makan, dengan akan makan. Konsekuensi maknanya beda, jauh, ya. Dan setiap perbuatan, setiap pekerjaan, ya, pasti bisa berkaitan dengan waktu tadi. Bisa jadi telah terjadi, atau sedang terjadi, atau akan terjadi. Ya, itu fi'il. Kalau isim tidak. Isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Pena, kapanpun namanya pena. Ya, sekarang, besok, tetap tidak. Ya, dia tidak berubah maknanya. Oleh karenanya, dalam pembahasan fi'il dibahas fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Dan dalam pembahasan isim tidak ada pembahasan ini. Ya, ini adalah khusus dalam pembahasan masalah fi'il atau kata kerja. Baik, fi'il ditinjau dari waktu terjadinya, maka dibedakan menjadi 3 kelompok fi'il. Pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi, ya. Yang kedua nanti kita bahas adalah fi'il mudhari', dan yang ketiga adalah fi'il amr. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadiannya di waktu lampau, dari waktu berbicara. Jadi perbuatannya telah terjadi baru diucapkan, ya, menunjukkan telah terjadi. Biasanya dalam menerjemahkan fi'il madhi itu ditambahkan kalimat kata telah, ya, telah terjadi. Kalau memukul berarti telah memukul. Kalau menulis telah menulis. Ya, kalau makan telah makan, ya, ada imbuhan kata telah. Ini adalah cara menerjemahkan fi'il madhi. Dan fi'il madhi ini adalah asal dari semua fi'il, ya, asal dari semua fi'il. Sebagaimana kalau kita membahas dulu tentang pembahasan isim, kita menyebutkan bahwa isim mufrad itu adalah asal dari semua isim. Dari isim mufrad nanti bisa diubah kepada bentuk isim mutsanna, bisa diubah menjadi bentuk isim jamak. Fi'il juga sama. Fi'il madhi ini adalah asal dari semua fi'il, adalah asalnya madhi. Ya. Dari fi'il madhi ini nanti akan diubah menjadi bentuk fi'il mudhari', ya, sebagai bentuk yang kedua, akan diubah menjadi bentuk fi'il amr yang merupakan bentuk yang ketiga. Jadi fi'il madhi adalah asal dari semua lafaz dan kosakata kata kerja. Nah, ada contoh di sini misalkan dalam kalimat dzahaba Muhammadun ilal madrasati qabla as-sa'ah. Muhammad telah pergi ke sekolah 1 jam yang lalu. Ya, dzahaba itu adalah fi'il madhi karena menunjukkan waktu yang telah terjadi. Ya, telah terjadi perbuatannya. Contoh yang kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka
haditsul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan. Di sini ataka ya adalah fi'il madhi. Nah, intinya bahwa fi'il madhi adalah menunjukkan waktu yang telah terjadi. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il yang disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu berbicara atau sesudahnya. Berarti waktunya adalah sedang terjadi atau akan terjadi. Ya, fi'il mudhari bisa bermakna dua, sedang atau akan. Ya, contoh di sini contoh yang pertama, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Allah akan, ya, mudhari. Allah akan mengadabnya dengan azab yang besar. Di sini yu'adzibu adalah fi'il mudhari. Contoh yang kedua, al-an tughadiru ta'iratu al-matar. Ya, sekarang pesawat itu sedang ya take off, sedang meninggalkan bandara. Di situ tughadir artinya adalah fi'il mudhari yang menunjukkan sekarang. Ya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa fi'il madhi bisa diubah menjadi fi'il mudhari. Ya, fi'il madhi bisa berubah menjadi fi'il mudhari. Nah, dan telah baku dalam ilmu saraf ya yang mu'tabar bahwa di sana telah disebutkan fi'il madhi ini bentuk fi'il mudhari'nya adalah ini. Yang kita tidak bisa membuat terserah kita. Jadi fi'il mudhari' adalah bentuk baku dari fi'il madhi yang sudah paten. Kita tinggal menghafalkan, ya. Kita tinggal menghafalkannya. Yang itu nanti akan dipelajari dalam ilmu khusus namanya adalah ilmu saraf atau ilmu tasrif. Ilmu tasrif di sana akan membahas kalau ada fi'il madhi ini, apa fi'il mudhari'nya. Ya. Kalau ada fi'il madhi ini, apa fi'il mudhari'nya? Akan dibahas dalam ilmu khusus yang disebut dengan ilmu tasrif. Oleh karenanya di sini kita tidak perlu memperpanjang lebarkan, nah, ya, karena akan dibahas secara khusus nanti dalam ilmu tasrif, ya, ilmu yang akan mempelajari tentang perubahan dari bentuk fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', ya, yang itu telah baku, telah paten, ya, pengelompokannya, ya, kalau fi'il madhi ini, fi'il mudhari'nya ini dan seterusnya, yang kita tinggal menghafalkannya saja. Nah, yang terakhir adalah fi'il amr, fi'lul amri. Fi'il amr ini adalah kekhususannya adalah fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah atau yang disebut dengan kata perintah setelah waktu berbicara. Fi'il amr menunjukkan, amr artinya perintah, berarti dia adalah fi'il yang menunjukkan kata kerja perintah. Contoh, fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir, ingatkanlah, ya, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Di situ fadzakir adalah fi'il amr, ya. Contoh yang kedua adalah ihtarim walidaika. Ihtarim, ya, muliakanlah, ini perintah. Muliakanlah walidaika, kedua orang tuamu. Nah, fi'il amr juga sama, dia adalah hasil perubahan dari fi'il madhi. Fi'il madhi diubah kepada fi'il mudhari' dan diubah kembali kepada fi'il amr dalam satu urut-urutan yang telah paten, yang itu dijelaskan dalam ilmu tasrif. Oleh karena kita sebutkan di situ penjelasan lebih luas akan dipelajari pada ilmu tasrif yang insyaallah ta'ala mudah-mudahan kita juga bisa mempelajari ilmu tasrif itu, karena ilmu tasrif sangat penting sekali terutama bagi pemula. Jadi kita mengetahui tentang perubahan fi'il dari bentuk fi'il madhi kemudian menjadi fi'il mudhari, kemudian menjadi fi'il amr. Karena sekali lagi susunan perubahan itu sudah paten dari sana. Kita tinggal menghafalkannya saja. Kalau ada fi'il madhi ini, fi'il mudhari'nya ini, fi'il amrnya ini, ya. Nah, dan sebagai acuan saja, di akhir dari buku ini kami menyebutkan ada contoh kamus ringan, ya. Kamus ringan sebagai sedikit penjelasan untuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk tadi. Kalau ada fi'il madhi ini, fi'il mudhari'nya ini, bisa dilihat di akhir dari buku ini. Di sana ada kamus ringan yang menyebutkan beberapa contoh dari fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Karena itu sekali lagi kita tidak bisa
membuat fi'il mudhari', ya, tetapi sudah datang secara paten dari lafaz-lafaz Arabiyah yang kita sekedar tinggal mengelompokkan dan menghafalkannya. Nah, baiklah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan dua masalah dari pembahasan tentang fi'il. Masalah yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu fi'il apabila dibahas dan ditinjau dari susunan hurufnya. Dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama adalah fi'il sahih, yang kedua adalah fi'il mu'tal. Fi'il sahih kalau tidak ada huruf illatnya. Fi'il mu'tal kalau ada huruf illatnya. Kemudian pembahasan yang kedua juga kita bahas fi'il ditinjau dari waktunya. Ya, kenapa? Karena fi'il ini adalah kata kerja. Kata kerja selalu berkaitan dengan waktu. Maka dibedakan menjadi tiga, yaitu fi'il madhi, ya, apabila waktunya menunjukkan waktu yang lampau, ya, telah terjadi. Yang kedua adalah fi'il mudhari', apabila kata kerja ini menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, ya. Yang ketiga adalah fi'il amr, apabila dia menunjukkan kepada kata kerja perintah, ya, kata kerja perintah. Nah, inilah kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari pertemuan kita yang pertama, ya, dalam masalah pembahasan fi'il. Ya, insyaallah taala akan masih ada 3 lagi tentang pembahasan fi'il. Karena sebagaimana isim, kita membahas isim itu dalam 5 masalah. Ya, maka fi'il juga sama, akan kita bahas dalam 5 masalah fi'il, dan sudah kita selesaikan 2 dari 5 masalah tersebut. Akan kita sambung insyaallah dalam pertemuan berikutnya biidnillahi azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberikan kepahaman kepada kita. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.